Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Mima Tamara Malea. Saya dari Prodi PGSD dengan NIM 1901456. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang intisari materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang siapa Yesus Kristus. Perlu kita ketahui bahwa hampir setiap agama besar di dunia mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah seorang nabi, seorang guru yang baik, guru yang agung, tetapi Yesus sendiri posisinya di situ sebagai manusia. Dan menurut pengakuan Yesus dalam Alkitab, pada Yohanes 14 ayat 9, orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Dan pada Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari pengakuan Yesus sendiri dalam Alkitab, dia mengatakan bahwa dia adalah Bapa, dia adalah seorang Tuhan. Jadi Yesus bukan hanya seorang nabi, pengajar yang agung, guru, tetapi ia adalah seorang Tuhan. Dan pengakuan yang lain terdapat pada Yesaya 9 ayat 6-7, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan semesta alam akan melakukan hal ini. Dan dalam Yesaya sendiri mengatakan bahwa akan ada seorang anak yang lahir ke dunia, tetapi ia akan memerintah. Dan orang itu sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan itu adalah Yesus Kristus. Tetapi mengapa Yesus Kristus harus datang ke dunia sebagai manusia dan mati di kayu salib, padahal ia adalah seorang Tuhan? Itu karena adanya problem besar pada manusia. Dan problemnya itu adalah dosa. Dosa adalah keterpisahan kita manusia dengan Tuhan yang berakibatkan kematian. Karena pada mulanya, manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Ada dalam Kejadian 1 ayat 26. Begini bunyinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi, mengapa kita bisa berdosa? Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu karena manusia sendiri tidak memilih taat gitu kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Adam dan Hawa kala itu memakan buah kehidupan yang sudah dilarang oleh Allah, dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Dan pada Roma 7 ayat 17-22, ternyata dosa bukan hanya sekadar perbuatan, tetapi dosa juga bukan berada di luar, tetapi dosa sendiri itu ada di dalamnya. Maksudnya itu di dalam kita, manusia. Bahkan bayi yang ada di dalam kandungan sekalipun, jika dia sudah menjadi manusia, dia sudah berdosa.
Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaan Allah, Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, dimanapun engkau. Di sini diposisikan jika kita sebagai manusia berada di dalam Tuhan, maka kita akan selamat. Tapi sebaliknya, jika kita di luar Tuhan, maka kita akan binasa. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, kita sebagai manusia sudah dinyatakan berdosa, maka upah kita adalah maut, yaitu kematian. Tapi ketika kita berada dalam karunia Allah, kita sebagai manusia akan beroleh hidup yang kekal. Maka dari itu, Yesus disalibkan dan mati, karena untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah melebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tetapi perlu kita pahami bahwa Yesus Kristus, dia tidak mempunyai dosa, tetapi dia disalibkan. Seharusnya, pada kala itu, orang yang berdosalah yang disalibkan, tetapi dia, Yesus Kristus, tidak disalibkan. Mohon maaf, Yesus Kristus disalibkan tapi tidak memiliki dosa. Ada dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, dia disalibkan karena dosa kita, bukan karena dosa dia. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dengan kasihnya dia rela memikul salib untuk menebus dosa kita. Dan kita akhirnya memperoleh keselamatan. Dan keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia yang sangat besar yang kita dapatkan dari Yesus Kristus, dari Tuhan. Dan karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sampai dia mengorbankan dirinya sendiri, disiksa, disalibkan, hingga dia mati. Yang perlu kita lakukan, yaitu marilah kita mengakui dosa kita. Dan marilah kita menerima Yesus dalam hati kita. Dan tidaklah lupa kita untuk membaca firman-Nya, yaitu Alkitab. Sekarang masuk ke dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Apa ada yang tahu bagaimana Alkitab itu ditulis? Alkitab pada zaman dahulu ditulis bukan seperti sekarang, dengan kertas, dan salinannya sudah ada di mana-mana, kita tinggal mencari di Gramedia. Dulu Alkitab itu ditulisnya dalam sebuah batu. Kemudian ada dalam tanah liat. Ada juga dalam daun papirus. Kemudian ada juga menggunakan kulit hewan. Dan faktanya, Alkitab ditulis kurang lebih tahun 1600 tahun yang lalu. Dan Alkitab ditulis kurang lebih oleh 40 penulis. Dan kitab pertama Perjanjian Lama sekitar 1500 sebelum Masehi, dan Perjanjian Baru sekitar 100 Masehi. Dan faktanya juga Alkitab sudah diterjemahkan kurang lebih 800 bahasa. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam Alkitab
itu banyak sekali prediksi masa depan. Seperti contohnya dalam kitab Yeskiel 26 ayat 1 sampai 4. Isinya itu tentang nubuat kota Tirus yang katanya di masa depan kota itu akan hancur. Dan ternyata memang benar, kota Tirus itu hancur. Dan banyak nubuat-nubuat lain yang ada, atau prediksi-prediksi masa depan lain yang ada dalam Alkitab. Dan yang dapat kita simpulkan, karena banyaknya prediksi-prediksi masa depan yang ada dalam Alkitab itu, jika sesuatu misalnya di dalam 18 buku yang dapat memprediksi masa depan 100% akurat gitu, benar, dan pastilah buku itu dikirim dari Allah. Benar tidak? Dan Alkitab itu 100% benar gitu prediksi masa depannya. Dan mungkin banyak ceritanya. Berarti Alkitab 100% buku yang diilhamkan dari Allah. 2 Timotius 3 ayat 16, segala sesuatu yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dalam perjanjian lama, ada aturan orang Yahudi tentang Alkitab. Yang pertama, kitab tersebut itu dibuat oleh nabi. Dan yang kedua, penulisnya harus diakui berasal dari Tuhan. Dan dari perjanjian baru, yang pertama, diakui berasal dari Tuhan yang berisi firman Tuhan. Yang kedua, dituliskan oleh rasul dan nabi. Yang ketiga, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia. Yang kelima, itu digunakan oleh orang percaya, yaitu orang yang maksudnya kita, orang percaya, selaku orang Kristen. Dan apa ada kesalahan dalam Alkitab? Dari surat asli yang dituliskan para rasul, Alkitab sendiri itu diilhamkan oleh Allah, jadi sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi mungkin ada kesalahan sedikit ketika penyalinan dalam Alkitab itu sendiri. Berarti orang yang menyalinkan Alkitab itu tidak mendapatkan ilham dari Allah. Maka kemungkinan ada kesalahan. Tetapi diperkirakan bahwa kesalahannya itu tidak fatal, ya tidak besar. Jadi bisa dibilang 99% apa yang dituliskan dalam Alkitab itu asli, apa yang telah diilhamkan oleh Allah. Nah, karena kita tahu gitu, berarti Tuhan itu sangat mencintai kita ya, selaku manusia di dunia ini. Dia memberikan firman-Nya gitu. Alkitab itu untuk menuntun kita. Nah, maka saatnya kita juga mencintai dia gitu dengan mempelajari Alkitab itu sendiri. Dan ternyata Alkitab juga akan mempengaruhi pertumbuhan rohani kita selaku orang Kristen. Dan pertumbuhan rohani digambarkan sebagai sebuah roda. Dan dalam sebuah roda pasti ada poros. Dan porosnya itu adalah Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak akan berbuah apa-apa. Jadi Kristus adalah porosnya. Pasti di sebuah roda, ada porosnya, ada juga jari-jarinya. Yang pertama, jari-jarinya ada doa. Doa itu adalah hubungan vertikal antara hubungan manusia, kita, dengan Tuhan. Diambil dari Filipi 4, ayat 6-7. Dan implementasinya yang bisa kita ambil, yaitu dengan bertekun dalam doa. Seperti yang sudah diajarkan dalam Alkitab juga. Kita mau berkomunikasi dengan Allah,
masuk ke dalam kamarmu, tutup pintumu, kita berdoa dengan Tuhan, lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, dan kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua, dengan berpuasa. Jauhkan diri kita dari hal-hal di dunia ini. Tapi tetap harus seimbang antara rohani dan juga duniawi. Yang ketiga, adakan waktu doa pribadi dan juga adakan waktu untuk doa kelompok. Yang jadi yang kedua, ada firman Tuhan. Diambil dari Mazmur 19 ayat 105. Berbunyi firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yaitu firman Tuhan adalah pelita yang menuntun kita dalam kehidupan ini gitu. Dan implementasinya yang kita bisa lakukan adalah yaitu dengan bersaat teduh. Bersaat teduh di saat kita bangun tidur atau sebelum kita tidur, kita bisa membaca Alkitab. Kita itu satu pasal, tidak usah terlalu banyak, tetapi rutin dilakukan. Itu akan menemukan rohani kita. Dan yang kedua juga belajar Alkitab, memperdalam Alkitab. Dan jadi yang ketiga yaitu persekutuan. Diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Di mana kita manusia pasti tidak bisa lepas dari manusia lainnya karena kita manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, implementasinya yaitu kita harus saling memperhatikan dan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Ketika ada teman kita yang salah, ketika ada keluarga kita yang salah, diingatkan dengan baik. Yang kedua yaitu dengan mempraktekkan kasih. Dengan saling menolong, dan saling menjaga. Yang ketiga, jangan menjauhkan diri. Maksudnya di sini itu, karena kita makhluk sosial, jangan kita menjadi penyendiri. Diam saja di kamar. Itu juga akan menjauhkan diri kita dari Tuhan gitu. Cobalah kita bersekutu di gereja atau di persekutuan rohani di kuliah, di sekolah. Itu akan jauh lebih besar lagi untuk pertemuan rohani kita. Jadi yang keempat itu bersaksi. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Implementasinya itu dengan satu bersaksi dengan afirmasi atau kesaksian hidup. Kita bisa bersaksi di sekolah, di tempat kuliah, dimanapun di tempat kerja kita, dimanapun kita berada di gereja, kita bisa bersaksi. Bagaimana sih kebaikan Tuhan yang kita rasakan ke orang lain gitu. Dan kiranya kesaksian yang kita bisa berikan itu bisa menjadi berkat juga bagi mereka, bisa menjadi pembelajaran juga bagi mereka. Yang kedua, jangan takut untuk bersaksi. Terkadang kita selaku umat percaya gitu, apalagi kita tinggal di lingkungan yang memang kita itu minoritas. Jadi kita tuh takut bersaksi tentang kebaikan Tuhan gitu. Nah, janganlah kita takut akan itu gitu. Karena dimanapun kita berada, kita pasti akan diberkati. Karena Tuhan menghargai kita dimanapun kita berada. Jadi kita jangan takut dimanapun kita berada, Tuhan pasti menghargai dan memberkati kita. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan berharap seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita jangan mengharapkan pujian dari manusia gitu, karena kita bersaksi atau apa gitu. Tapi berbuatlah untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari 1 Timotius ini mengajarkan bahwa dimanapun kita berada,
kiranya kita bisa menjadi teladan bagi orang sekeliling kita. Dalam Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Matius ini mengajarkan bahwa dimanapun kita berada, kasihilah sesamamu. Maupun itu Kristen, maupun itu Buddha, maupun itu Muslim, kasihilah sesamamu sesama manusia. Dalam Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Dan dimanapun kita berada, kita harus mencerminkan anak Tuhan, yaitu dengan setia dan menjadi orang yang jujur. Dalam 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dalam 1 Petrus ini mengatakan bahwa dimanapun kita berada, kiranya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena pada dasarnya apa yang telah difirmankan Tuhan dalam Alkitab, apa yang telah diajarkan Tuhan, tidak ada ajaran yang membuat kita menjadi orang jahat. Dan kita bisa melihat dari tokoh Alkitab, dari Yusuf. Walaupun dia sudah dibuang oleh kakak-kakaknya, tetapi Tuhan tetap memberkati Yusuf ketika dia dijual ke Mesir dan menjadi anak buahnya Potifar. Ternyata Tuhan tetap memberkati dia. Sampai akhirnya dia bisa menjadi orang kepercayaan Potifar, dan dia bisa menjadi penguasa di Mesir, gitu. Salah seorang penguasa di Mesir. Dan begitupun kita, dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Dan Tuhan pasti punya rencana sendiri untuk hidup kita. Jadi bagaimana sih cara agar terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi dimanapun kita ditempatkan Tuhan? Yaitu kita harus hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan kita harus mengikuti maunya Tuhan, yaitu dengan taat akan kemauan Tuhan. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa kita juga harus bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Yang pertama yaitu kejujuran, integritas. Tindakan merupakan ukuran utama dari sebuah integritas. Kejujuran dan integritas akan terbayar dalam jangka waktu yang panjang. Seperti tokohnya itu Nabi Nuh. Terus ada juga tokoh Alkitabnya itu Zakheus dalam Lukas 19 ayat 8-10. Ada pula tokohnya itu Ayub. Dari kitab Ayub 27 ayat yang kedua sampai ke kelima. Dan ada juga tokoh Alkitab yang tidak berintegritas, yaitu Yudas, karena dia mengkhianati Tuhan. Dan yang kedua, seorang pemimpin itu harus memiliki tujuan. Ketika seorang pemimpin didedikasikan untuk suatu tujuan, dan ketika kamu akan melihat bahwa pengabdian tidak tergoyahkan dan nyata, maka hal-hal besar akan terjadi. Dalam Quran 2 ayat 23-25, menceritakan tentang tujuan besar Musa. Tujuan besar Musa kala itu yaitu untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan ada juga cerita yang lainnya, yaitu seorang pemimpin harus memiliki tujuan-tujuan yang berani seperti kisah dalam Daniel. Kemudian pemimpin harus mengutamakan orang lain dari pencapaian tujuannya, seperti Ratu Esther. Dia mengorbankan diri dia untuk menyelamatkan rakyatnya. Kemudian pula ada cerita beberapa tujuan besar dicapai dengan hambatan dan penolakan, seperti cerita Nehemia
ketika dia dicela, dicemooh oleh orang karena ia membangun dinding Yerusalem, tetapi ia tetap melanjutkan itu. Dia tidak tergoyahkan. Yang ketiga, ada kebaikan dan kasih sayang. Ada yang ke satu, ada aturan emas. Jadi lakukanlah kepada orang lain sebelum mereka dapat melakukannya kepada kita. Jadi lakukan yang terbaik kepada orang lain tanpa harus melihat gitu bagaimana mereka juga melakukannya kepada kita. Yang kedua, bahan kebaikan. Dari Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi seperti saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kita harus saling mengasihi satu sama lain ketika kita menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, kasih sayang bagi mereka yang dalam masalah. Jadi pemimpin itu yang menasehati dan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang tertindas atau memiliki masalah. Dan yang keempat, kebaikan kepada orang asing dan orang yang lemah. Dalam Imamat 19 ayat 33. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Jadi janganlah kita menindas kepada orang yang lemah dari kita. Kita sebagai pemimpin tidak boleh seperti itu. Dan yang kelima, ada pengampunan. Dalam Lukas 6 ayat 35, yang mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Bukan malah kita membalas musuh kita. Yang keenam, yaitu peduli dan empati. Dalam Matius 18 ayat 12 sampai 13. Yang menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang. Bahkan seorang gembala pun tidak ingin meninggalkan seekor dombanya sendirian ketika domba itu tersesat. Kita juga harus memiliki kepedulian dan empati. Dan yang ketujuh, yang paling utama adalah kita harus memiliki kasih. Yang keempat, kerendah hatian. Seorang pemimpin secara intrinsik tidak lebih penting daripada rakyatnya, tetapi tindakannya. Dia tidak peduli berapa banyak yang kita capai, penghargaan, entah itu pujian, berapa banyak pujian yang kita dapatkan dari orang-orang sekitar kita harus tetap rendah hati. Karena kita hanya manusia, mau berapa kaya kita, mau seberapa hebat kita, seberapa pintar kita tetap manusia. Kita harus tetap rendah hati dan nyatakanlah penghargaan tulus. Dan yang kelima, ada komunikasi yang baik. Sebagai pemimpin, kita harus bisa berkomunikasi yang baik. Entah itu komunikasi kepada individu, kepada kelompok, dan komunikasi itu secara terbuka. Jangan ada ngomongin di belakang, gibah gitu. Tidak boleh seperti itu. Dan contoh pemimpin yang bisa kita lihat dari Alkitab ada banyak, tentunya seperti Musa tadi. Kemudian, nah untuk Musa sendiri mungkin tidak pandai berkomunikasi, tetapi Tuhan mengirimkan Harun untuk menjadi partnernya Musa. Jadi yang cakap itu Harun. Jadi Tuhan mendatangkan Harun untuk menutupi kekurangan Musa. Tetapi Musa dan Harun sendiri, mereka berdua adalah contoh pemimpin yang patut teladani oleh kita. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari intisari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam kata atau perbuatan selama saya menjelaskan. Dan sekian, terima kasih. Shalom.
Cek, cek, cek.